Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setiorini, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Kediri, Jawa Timur. Video ini adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya boleh ya kita ingat lagi trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ing Harso Sung Tulodo, yang artinya di depan guru harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Yang kedua Ing Madyo Mangun Karso, di tengah, seorang guru harus bisa membangun semangat siswa-siswinya. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya guru harus bisa menempatkan dirinya di belakang untuk memberikan motivasi untuk siswa-siswinya. Nah, bagian pertama dari video ini adalah sedikit pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Yang pertama, menuntun kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas pendidik adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat tersebut. Seperti halnya tanaman, anak-anak adalah benih. Mereka akan tumbuh dengan baik jika mendapat perawatan dan perhatian yang baik juga. Benih padi akan tumbuh menjadi buliran padi yang tangguh. Tujuan pendidikan di sini adalah mempersiapkan anak untuk hidup bermasyarakat dan berbudaya. Yang kedua, budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya, berhamba pada anak. Artinya dalam pembelajaran, siswa bebas dari segala ikatan. Pendidikan bukan untuk meminta suatu hak dari anak, tetapi guru harus bisa bekerja dengan hati untuk menuntun anak tersebut. Bagian kedua dari video ini adalah refleksi yang saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu murid dan pembelajaran yang saya percayai sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, perubahan pemikiran dan perilaku saya dalam pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir, pembelajaran yang saya terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk yang pertama saya akan bicara tentang fokus pembelajaran. Sebelumnya, fokus pembelajaran hanya pada penyampaian materi. Siswa dapat menguasai materi dan keberhasilan siswa saya tentukan oleh nilai yang mereka peroleh. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya lebih pada menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ini merupakan proses menumbuhkan budi pekerti. Guru dapat menuntun atau momong dengan tidak menyamakan kemampuan anak, karena sesuai kodrat alam, tiap anak diberikan kemampuan, kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Sehingga guru tidak menyamakan kecepatan siswa dalam menyerap materi dan mengikuti proses pembelajaran. Guru lebih pada memberi contoh dan memotivasi siswa. Lalu yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap anak adalah selembar kertas kosong, sehingga guru berkuasa penuh untuk mengisi sesuai kemampuannya. Tapi, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa anak adalah selembar kertas yang telah dipenuhi tulisan, dan tugas pendidik adalah menebalkan tulisan tersebut. Tulisan yang harus kita tebalkan menggambarkan potensi anak dengan sifat-sifat baiknya, agar semakin kuat. Dan ini berhubungan dengan kodrat alam. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap bahwa pendidikan adalah tempat untuk mengasah cara berpikir anak. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa pendidikan adalah tempat menumbuhkan budi pekerti, yaitu perpaduan cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya, psikomotorik. Artinya, seluruh mata pelajaran dapat menerapkan ini. Bukan hanya tentang olahraga untuk pelajaran PJOK atau olah pikir untuk pelajaran eksak. Dan yang terakhir, berhamba pada anak. Sebelumnya, pembelajaran saya hanya berfokus pada tuntasnya materi ajar. Setelah mempelajari modul 1.1,
pembelajaran saya berfokus pada sukacita anak dalam belajar. Anak bisa belajar dengan bahagia, sesuai dengan kodrat alam mereka. Nah, itu tadi adalah pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Dan bagian terakhir dari refleksi ini adalah hal yang saya terapkan di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah melaksanakan tes diagnostik awal untuk menentukan tipe belajar anak, visual, audio, atau audiovisual. Yang selanjutnya adalah pembiasaan literasi melalui mendongeng, karena mendongeng juga merupakan budaya Indonesia. Dengan mendongeng, guru dapat mengajak siswa untuk belajar materi serta karakter secara tidak langsung, sehingga siswa tidak merasa diperintah atau didikte. What time do you get up? I usually get up at 5:45. What do you have breakfast? Oh, Sometimes have breakfast at 1:30. Yang selanjutnya yaitu menyusun, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual sesuai dengan kodrat anak melalui permainan. Dengan bermain, guru memperhatikan kodrat anak. Dengan bermain, anak akan merasa bahagia dan lebih baik dalam menerima materi. Selain itu, permainan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung untuk berpikir kritis serta pemecahan masalah. Demikian tadi refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.